Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi fataha li ibadihi thariqal falah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa liputan 6 yang dirahmati oleh Allah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga semuanya tetap istiqomah, ikhlas menunaikan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya dengan keikhlasan. Insya Allah seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Islam memberikan kepada kita tuntunan agar senantiasa hidup sederhana. Hidup sederhana itu dalam berbagai istilah dikaitkan dengan bagaimana kita ini menjadi manusia-manusia yang merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Para ahli tasawuf itu menyebut dengan sikap qanaah. Sikap qanaah. Sikap itu adalah sikap di mana kita merasa cukup dengan anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Kita mensyukurinya sebagai bagian dari pemberian yang terbaik dari Allah untuk kita. Tapi tidak berarti kita menjadi orang yang pasif, tidak berusaha meningkatkan kualitas diri. Qanaah itu kira-kira ekspresinya begini. Kita berikhtiar, kita berusaha, sehingga kemudian kita mendapatkan, ya katakanlah misalnya rezeki dari situ, berupa uang, gaji, dan sebagainya. Dan kemudian berapapun yang kita peroleh, kita syukuri semuanya sebagai anugerah Allah, karena kita telah berusaha dan melakukannya dengan cara-cara yang halal. Sehingga dengan sikap qanaah itu kita tidak berusaha untuk memperoleh sesuatu dengan cara-cara yang dilarang oleh agama, dengan cara-cara yang batil. Quran menjelaskan, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai manusia, jangan kamu makan hartamu dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam. Dan untuk bisa memakan harta manusia itu sampai kamu membawa ke ranah hukum. Untuk apa? Litakulu fariqom min amwalin nasi bil itsmi. Agar kamu bisa memakan harta orang lain dengan cara berbuat dosa. Wa antum ta'lamun, dan kamu itu mengetahui bahwa yang begitu itu tidak seharusnya kamu lakukan. Karena itu maka Islam mengajarkan kita untuk bersyukur. Bersyukur itu artinya kita terbuka terhadap anugerah Allah yang kita terima. Bersyukur itu artinya kita mengakui bahwa di balik rezeki yang kita miliki ini ada andil orang lain yang memungkinkan kita memperoleh rezeki itu. Dan ini adalah sikap yang sangat dianjurkan karena kita seringkali lupa. Begitu mendapatkan kenikmatan, kita itu lupa bahwa sesungguhnya kenikmatan itu bagian dari ujian. Sehingga saya mengingatkan pentingnya kita ini berhati-hati dengan doa Nabi Sulaiman. Ketika beliau mendapatkan anugerah berupa ilmu, kekuasaan, kemudian juga kekayaan, beliau sadar, hadza min fadli Rabbi. Ini semuanya adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepadaku, liyabluwani, untuk menguji aku, aashkuru am akfur. Apakah aku termasuk hamba Allah yang bersyukur, ataukah menjadi hamba Allah yang kufur. Islam mengajarkan kita untuk menjaga kehormatan kita, warok. Menjaga kehormatan kita. Dan dengan itu kita menjadi orang yang merasa cukup dengan yang kita miliki itu.
Dan kemudian kita tidak menghambur-hamburkan yang kita miliki pada saat harta kita sedang berlimpah. Disinilah arti pentingnya kita itu bersyukur dan arti pentingnya kita bersikap qanaah, merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Dengan kita merasa cukup dengan yang kita miliki itu, maka kita kemudian berbagi kepada orang lain yang memerlukan uluran tangan kita. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfikun qulil af. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka nafkahkan. Kemudian dijawab, qulil af. Jawablah, yang mereka nafkahkan adalah sesuatu yang mereka merasa berlebih. Merasa berlebih itu lebih banyak berasal dari state of mind. Bagaimana kita mensyukuri yang kita miliki itu daripada nominal kekayaan yang kita miliki. Karena ada orang yang secara nominal kekayaannya itu luar biasa, tapi tidak pernah merasa cukup. Nah, orang begini ini disebut sebagai orang yang miskin. Walaupun secara material dia sangat bergelimang harta. Karena itu maka Islam mengingatkan kita untuk tidak berlebih-lebihan. Tidak menjadi orang yang menumpuk-numpuk harta dan kemudian hidup bergelimang harta itu. Alhaakumut takatsur. Celakalah orang-orang yang menumpuk-numpuk harta. Dia kaya sendirian di tengah penderitaan orang yang lainnya. Karena itu maka dijelaskan di dalam Al-Quran di antara ciri orang yang mendustakan agama, ara'aital ladzi yukadzibu bidzin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang mendustakan agama? Mereka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Disinilah kemudian kita menemukan bagaimana Islam itu menempatkan pentingnya hidup sederhana dan pentingnya kita berderma. Islam tidak melarang kita untuk menjadi orang yang kaya. Tapi jadilah orang yang kaya, yang banyak berderma, yang mau berbagi kepada sesama dengan penuh rasa cinta dengan harta yang dimilikinya. Itulah di antara ciri orang yang bertakwa. Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin. Di antara ciri orang bertakwa itu adalah orang yang memberikan harta yang masih dicintainya dengan penuh rasa cinta kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim dan kepada orang-orang miskin. Di sini kita melihat bagaimana Islam itu memberikan kepada kita anjuran agar dekat dengan masyarakat kecil, dekat dengan orang-orang alit, walaupun kita adalah orang-orang yang elit. Dan di dalam hadis Nabi disebutkan, di antara doa yang mustajabah adalah doa orang-orang miskin dan doa orang-orang yang dizolimi. Sehingga dengan tuntunan itu, agar kita ini hidupnya menjadi tenang, hidupnya menjadi tentram, mari kita hidup sederhana, hidup apa adanya, jangan berlebih-lebihan, jangan mencari pendapatan dari cara-cara yang tidak halal, cara-cara yang melanggar hukum. Kita menjadi tenang karena kita banyak sedekah, karena kalau kita bersedekah, kita didoakan oleh mereka yang menerima sedekah kita. Tentu ini tidak berarti bahwa Islam itu sekali lagi melarang kita untuk menjadi orang yang kaya dan berharta. Itu sangat penting, bahkan sangat mulia.
tetapi jangan dengan harta itu kita semakin jauh dari sesama, jangan dengan harta itu kita semakin jauh dari Allah, dan jangan dengan harta itu kita membuat kerusakan di muka bumi. Gunakan harta yang kita miliki untuk kebaikan sesama umat manusia, gunakan harta yang kita miliki sebagai bekal untuk kita hidup bahagia di dunia dan hidup bahagia di akhirat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.